Di dunia ini gak ada keluarga yang benar-benar sempurna. Setiap keluarga pasti memiliki permasalahannya masing-masing. Dan meskipun kita gak bisa memilih terlahir dari keluarga apa, tapi yang namanya keluarga tetaplah keluarga yang akan selalu menjadi tempat untuk kita pulang. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Bocah ini bernama Pilly. Hari itu Pilly terlihat sangat bete lantaran batal pergi trip ke Camp Geocache di Catskills. Dan yang ada Pilly malah pergi ke Hawaii untuk mengunjungi kakeknya yang sedang sakit. Lalu Pilly pun mencoba meminjam HP kakaknya yang bernama Loane untuk menghubungi temannya. Tapi Loane langsung menolaknya mentah-mentah. Hal itu lantas membuat Pilly tambah kesal. Dan pas masuk rumah kakeknya, kekesalan Pilly semakin menjadi-jadi saat tahu di sana tidak ada wifi. Pilly mencoba kembali meminjam HP Loane, tapi dengan cepat Loane malah menjahilinya hingga membuat mereka berdua akhirnya berantem. Dengan cepat Leilani, ibu tuh dua bocah, segera melerainya dan meminta mereka berdua berbaikan. Dan yang terjadi kemudian mereka malah kembali bertengkar. Pusing melihatnya, Leilani langsung pergi mencari ayahnya. Dan setelah dicari ke sana kemari, ayah Leilani yang bernama Kimo itu ternyata sedang memanjat pohon mangga. Tentu saja hal itu membuat Leilani langsung meradang. Karena bagi Leilani, Kimo harusnya istirahat di kamar, bukannya malah sibuk beraktivitas yang bisa bikin tambah sakit. Mendengar itu, Kimo bodoh amat. Ia lalu memberikan mangga kepada Loane dan juga Pilly. Setelah itu, Leilani buru-buru mengajak Kimo pulang ke dalam rumah. Dan sewaktu mau beranjak pergi, Pilly gak sengaja melihat sebuah mobil tua. Karena sangat penasaran dengan mobil tua itu, Pilly bergegas melihatnya lebih dekat. Dan begitu tahu kalau pintunya tergembok, Pilly langsung masuk lewat jendela. Dan ternyata mobil tua itu seperti sebuah gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang lama. Pilly lalu melihat satu persatu barang yang ada di sana. Ia kemudian menemukan sebuah jurnal dari seorang bajak laut yang bernama Monks. Dan sewaktu mau membacanya, tiba-tiba terdengar suara kakeknya. Dengan secepat kilat, Pilly pun langsung kabur. Sayangnya aksinya itu tertangkap basah oleh seorang bocah laki-laki yang bernama Casper. Yang mana Casper ini lagi menemani kucingnya jalan-jalan. Gak berselang lama Kimo datang mendekati itu dua bocah. Sebelum Kimo menanyakan yang macam-macam ke Pilly, Casper pun lebih dulu menjelaskan kalau Pilly ingin bermain dengan kucingnya. Untungnya Kimo mempercayai semua itu. Dan sekembalinya Pilly ke rumah, ia segera mencari kamus bahasa Hawaii. Dan di tengah pencariannya itu, ia gak sengaja menemukan foto pernikahan orang tuanya dulu. Bersamaan dengan itu, Leilani datang dan melihatnya. Ia pun seketika merindukan suaminya yang telah lama meninggal dunia. Leilani kemudian berjanji akan mengajak anak bungsunya itu untuk jalan-jalan menikmati keindahan Hawaii. Malamnya secara sembunyi-sembunyi Pilly mulai membaca jurnal Monks itu yang ternyata mengisahkan tentang pengalaman Monks saat menemukan harta karun di Oahu, Hawaii. Pas lagi seru-serunya baca, Loane tiba-tiba datang mengejutkannya. Ia kemudian gak sengaja melihat gambar Lake Marcher atau biasa dikenal hantu Hawaii. Berdasarkan cerita dari temannya, Loane memberitahu Pilly kalau kedatangan Lake Marcher itu ditandai dengan suara tiupan kerang dan api obor yang menyala menjadi warna biru. Dan manusia tidak boleh melihat wajah tuh hantu. Jika sampai nekat melakukannya, maka wajah manusia itu akan meleleh. Mendengar itu, Pilly pun langsung merinding. Keesokan harinya pas mau sarapan, Pilly dan Loane mendengar sebuah keributan yang ternyata berasal dari ibu dan kakeknya.
di mana Leilani kesal karena Kimo bertahun-tahun tidak bayar pajak properti. Jika Kimo tak bisa membayar tunggakan pajak itu, maka rumah Kimo akan disita. Leilani lantas memberitahu Billy kalau ia terpaksa membatalkan janjinya karena ada beberapa urusan penting yang harus ia selesaikan. Dan siang harinya Casper datang mencari Billy. Bukannya memberitahu di mana Billy berada, Loane malah terkesima dengan kehadiran dari kakak Casper yang bernama Hana. Sambil malu-malu kucing, Loane segera memperkenalkan dirinya kepada Hana. Setelah itu, barulah Loane memberitahu Casper kalau Billy ternyata ada di halaman belakang. Di sana terlihat Billy sedang asik melanjutkan membaca cerita dari buku Monks. Di tengah keseruannya itu, Casper datang mengejutkan Billy hingga membuat tuh bocah hampir nampolin Casper. Tahu bahwa dirinya salah, Billy pun segera minta maaf kepada Casper. Ia kemudian meminta bantuan Casper untuk menerjemahkan ceritanya karena ada beberapa tulisan yang ditulis dengan menggunakan bahasa Hawaii. Mengingat dirinya sudah tinggal di New York sejak berusia 1 tahun, bahasa Hawaii Billy jadi nggak fasih. Dan betapa syoknya Casper begitu tahu kalau pemilik jurnal itu adalah Monks. Ya, cerita pencarian harta karun Monks itu telah sangat melegenda di negara itu. Jadi pada tahun 1823 terlihat ada seorang bajak laut bernama Robinson dan bawahannya yang bernama Brown sedang menandai lintasan. Sementara itu, Monks yang merupakan nahkoda kapal terlihat sedang mencatat lintasan itu di dalam jurnalnya. Dan ketika berada di kapal, Robinson dan Brown memanggil Monks untuk mengajaknya bekerja sama melakukan pemberontakan dan mengambil emas untuk mereka sendiri. Lalu mereka pun membunuh beberapa awak kapal dan kemudian membakar kapalnya. Setelah itu mereka pergi ke tepian dengan beberapa awak kapal yang bisa mereka percaya untuk mengangkut harta karunnya. Dan bersamaan saat Billy akan melanjutkan ceritanya, Kimo tiba-tiba muncul membuyarkan segalanya. Kimo gak habis pikir dengan Billy yang berani-beraninya mencuri jurnal Monks. Gak mau membuat kakeknya marah, Billy pun segera mengembalikannya. Lalu foto pernikahan Leilani pun melihat foto itu, Kimo seketika merasa terharu. Sejak suaminya meninggal, Leilani tak pernah lagi terlihat bahagia. Dan secara tiba-tiba Kimo cerita kalau jurnal itu diberikan langsung oleh Monks ke leluhurnya, yang kemudian disimpan secara turun-temurun. Dan sambil menunjukkan kalungnya, Kimo memberitahu Billy kalau kalung emas itu adalah pemberian dari Monks. Selesai cerita, Kimo pun segera mengajak Billy pergi ke pantai. Di pantai, Kimo gak sengaja bertemu dengan temannya yang bernama Keoki. Ia kemudian memperkenalkan Keoki kepada Billy, dan dengan sangat baiknya Keoki memberikan Billy sebuah bekal sebelum akhirnya Kimo dan Billy pergi ke pulau seberang. Grab the steering wheel. You don't drown first. Please put this on. Please. Sesampainya di pulau seberang, terlihat Billy tampak begitu takjub dengan pemandangan yang ada di sekitar sana. Sambil memakan bekal dari Keoki, Billy menceritakan kehidupannya di New York dan ia berharap Kimo bisa tinggal di sana juga. Tapi dengan tegas Kimo pun menolaknya karena sampai kapanpun ia gak akan pernah bisa meninggalkan Hawaii. Lalu Kimo pun menunjuk pegunungan yang terlihat sama persis dengan gambar yang ada di jurnal Monks. Dan dengan cepat Kimo pun memberikan kalungnya itu kepada Billy agar Billy bisa melihat letak lokasi harta karunnya. Tapi dengan tegas Kimo bilang bahwa sebenarnya di sana tidak ada harta karun karena harta karunnya itu adalah jurnal Monks. Karena ingin membuktikan omongan Kimo, Billy pun dengan nekat naik ke atas tebing. Dan sewaktu Kimo ingin menyusulnya, ia terjatuh dan gak sadarkan diri.
Sementara yang terjadi di tempat lain terlihat Leilani sedang berdiskusi dengan anak sulungnya mengenai rencananya yang akan menjual apartemen mereka di New York demi membayar tunggakan pajak Kimo. Karena Leilani tahu betul kalau Kimo tidak akan pernah mau pindah ke New York dan Leilani juga nggak akan membiarkan Kimo menjual rumahnya. Tentu saja Loane menentangnya. Yang gak ingin selamanya terjebak di Hawaii, dan yang terjadi kemudian mereka berdua terlibat dalam perdebatan yang sangat panas. Di tengah perdebatan itu HP Leilani tiba-tiba bunyi. Ia pilih nelpon ibunya kalau Kimo terluka parah. Di rumah sakit sambil menunggu informasi tentang keadaan Kimo, Loane menceritakan tentang semua rencana Leilani barusan kepada Pili. Tak seperti Loane yang menantangnya habis-habisan, Pili di situ hanya bisa diam. Dan gak lama kemudian Leilani secara blak-blakan bilang kalau kondisi Kimo saat ini sangatlah buruk. Ia lalu menyuruh Pili dan Loane untuk segera pulang. Di rumah sambil menangis, Pili menceritakan semua kejadian barusan kepada Casper. Melihat kondisi keuangan keluarganya yang lagi krisis, Pili pun tahu kalau saat ini ibunya pasti sedang sangat pusing. Pusing dengan keadaan Kimo, pusing dengan biaya rumah sakit, dan pusing bagaimana caranya melunasi tunggakan pajak Kimo. Mendengar itu, Casper segera menenangkan Pili. Ia kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Pili mendapatkan sebuah ide cemerlang untuk menyelamatkan keuangan keluarganya itu. Besoknya di pagi buta, sewaktu Loane masih terlelap tidur, Pili diam-diam mengambil HP Loane. Ia kemudian mempersiapkan dirinya sebelum menyetir mobil. Begitu tahu Pili bisa nyetir, Casper pun langsung syok. Mereka berdua akan pergi mencari harta karun yang pernah Monks temukan dulu. This is Hawaii. Honking is rude. Sesampainya di Kualoa, sambil jalan menuju bukit, Casper pun cerita jika banyak orang yang berbondong-bondong ingin melihat bukit Kualoa. Bahkan saking bagusnya pemandangannya, sering banget tuh tempat dijadikan sebagai lokasi syuting film. Di tengah jalan, Casper gak sengaja bertemu dengan kenalannya yang bernama Rian. Dan berkat bantuan Rian lah, mereka berdua gak perlu lagi susah-susah berjalan menaiki bukit. Dan sesampainya di bukit Kualoa, Pili menemukan batu yang dulu pernah ditandai Brown. Sesuai dengan petunjuk yang ada di jurnal Monks, Pili dan Casper segera memasuki sebuah gua keramat. Di dalam gua, Pili dan Casper menemukan sebuah lubang. Dengan sangat penasaran, mereka segera mengeceknya dan tiba-tiba di sisi lain terlihat Loane tampak begitu marah saat mendapati Pili telah pergi dari rumah sambil membawa HP-nya. Dan sewaktu ibunya nelpon dan menanyakan Pili, Loane beralasan kalau Pili lagi mandi. Loane kemudian memberitahu Leilani kalau dia hari ini akan menemani Pili melakukan geocache. Loane terpaksa berbohong karena gak ingin membuat ibunya itu cemas. Dan dengan cepat Loane melacak keberadaan HP-nya. Begitu tahu kalau ada di Kualoa, Loane pun segera menghubungi Hana agar mengantarkannya ke sana. Lalu Hana pun menghubungi Rian untuk memastikan lagi apakah benar Casper dan Pili ada di Kualoa. Dan tanpa banyak basa-basi, Rian pun mengatakan kalau dia tadi baru saja bertemu dengan tuh dua bocah. Mendengar itu, Hana pun langsung tancap gas. Di sisi lain terlihat Leilani nelpon HP Loane yang gak aktif. Tapi karena tahu Loane lagi menemani Pili, ia pun tetap santuy. Ketika kembali ke kamar ayahnya, Leilani tampak kaget saat mendapati ayahnya sedang dijenguk oleh Keoki dan juga temannya. Dan untuk mencairkan suasana, mereka pun mulai berbasa-basi menanyakan keadaan Leilani. Setelah tahu Leilani sekeluarga akan menetap di Hawaii, Kimo terlihat marah besar dan langsung menentangnya. Padahal Leilani beneran tulus mengatakannya. Meski nanti apartemennya akan dijual ataupun tidak, Leilani akan tetap di Hawaii karena ia ingin bersama ayahnya. Tapi karena ayahnya gak percaya, Leilani pun segera pergi dari sana.
Dan setelah sampai di Kualoa, Hana terlihat tampak begitu syok apalagi saat mengetahui Billy dan juga Casper telah memasuki gua keramat, di mana orang tua zaman dulu sering menyimpan mayat dalam gua tersebut. Meski begitu, Loane sama sekali gak merasa takut. Ia malah bersikeras akan masuk demi menjemput adiknya. Melihat betapa seriusnya Loane, Hana pun segera meminta izin ke penunggu yang ada di sana agar mereka berdua terhindar dari bala. Just so you know, this is not normally how we do this. Ladies first. Sementara yang terjadi pada Billy dan juga Casper, mereka malah menemukan sebuah cincin berlian yang ada di kantong baju kerangka manusia. Dan bersamaan dengan itu, Loane dan Hana pun muncul. Seketika itu, Billy dan Casper berteriak meminta tolong. Bukannya segera bantuin, Loane malah ngomelin Billy. Karena gak mau terus diomelin Loane, Billy pun langsung melemparkan cincin berliannya. Dan untuk ngecek keasliannya, tanpa pikir panjang, Loane pun menggigitnya. Meski tahu cincin berlian itu asli, baik Loane maupun Hana masih gak percaya kalau gua itu menyimpan harta karun. Dan detik itu juga Hana dan Loane pun bahu-membahu mengeluarkan Billy dan Casper dari dalam lubang itu. Karena sekarang mereka semua terjebak di dalam lubang yang sama, Billy pun meyakini Hana dan Loane kalau gua keramat ini menyimpan harta karun yang sangat berlimpah. Dan untuk itulah daripada keluar dengan tangan kosong, mending lebih baik mereka keluar dengan harta karun yang sepertinya gak akan pernah ada habisnya meskipun mereka telah membeli satu benua. Mendengar itu, Hana, Casper, dan Loane pun setuju untuk melanjutkan pencarian harta karunnya. Dan sebagai langkah awalnya, mereka harus melewati sebuah lorong yang sangat sempit bernama Mulut Maut. Dan demi menjaga keselamatan, mereka pun melakukan persiapan yang sangat matang. Gak lama dari itu, aksi pencarian harta karun pun segera dimulai. Sambil meringkuk, mereka pun pelan-pelan melewati lorong yang sangat sempit itu. Sayangnya setelah Billy dan Hana berhasil melewati itu lorong, Loane dan Casper masih terjebak di sana. Tepat ketika akan mengeluarkan ransel Casper. Dan tiba-tiba saja laba-laba keluar. Saking takutnya, Loane pun langsung menjerit kencang. Meski jurnal Monks tak bisa terselamatkan, tapi Billy tetap bersyukur karena foto pernikahan orang tuanya masih bisa terselamatkan. Lalu Billy bilang meskipun dia belum selesai membaca jurnal Monks, tapi insya Allah dia hafal dengan rute selanjutnya. Meski begitu, Loane tahu kalau Billy berbohong. Detik itu juga Loane pun memarahi dan menyalahkan Billy. Seandainya Billy gak sok-sokan jadi petualang kayak gini, mereka semua pasti gak akan terjebak dalam situasi yang membahayakan seperti ini. Karena merasa Loane udah keterlaluan, Hana pun buru-buru menghentikannya. Ia meminta Loane untuk menjaga ucapannya, karena bagaimanapun Billy adalah adiknya yang seharusnya Loane lindungi, bukan malah dimaki-maki. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan mengikuti jejak yang Monks tinggalkan. Loane pun tersadar bahwa ia telah melukai hati Billy, dan karena gengsi mau minta maaf secara langsung, akhirnya Loane meminta Billy menunjukkan foto pernikahan orang tuanya dulu. Dan dalam sekejap mereka kembali baikan. Di sisi lain terlihat Leilani sedang menenangkan dirinya. Gak berselang lama muncullah Keoki yang meminta Leilani untuk gak ambil hati dengan omongan Komi barusan. Karena Keoki tahu betul kalau sebenarnya Kimo sangat merindukan Leilani. Diam-diam Kimo sering menantikan kepulangan Leilani. Iya, Kimo adalah salah satu orang yang gak bisa mengutarakan secara langsung betapa ia sangat menyayangi dan merindukan putrinya. Mendengar itu Leilani pun gak kuasa menahan tangisnya. Dan benar saja sekembalinya Leilani ke kamar, Kimo di situ langsung minta maaf kepadanya. Ia minta maaf karena telah menyalahkan Leilani atas kesepian yang selama ini dia rasakan.
Begitupun dengan Leilani, ia juga minta maaf karena tidak pernah pulang selama 11 tahun. Mereka lalu bersama-sama sepakat untuk memperbaiki kembali hubungan mereka. Scene pun kemudian berganti ketika Billy, Casper, Loane, dan Hana sedang bersiap melewati jembatan yang di bawahnya dipenuhi lava. Gak kehabisan ide, Billy lalu menemukan cara lain, yaitu melompati bebatuan. Hana yang takut ketinggian itu tentu saja langsung panik, tapi Loane dengan cepat membantunya. I can't do this. No, I guess you can. You just gotta keep. I need more details, more. Text if you love me like you said. Yes. Forget romancing. Don't be afraid, babe. 3. Dan setelah dua bocah itu berhasil, mereka kembali melanjutkan perjalanan, di mana mereka harus melewati sebuah kolam yang dalam. Kali ini Billy yang ketakutan. Karena tahu adiknya itu gak bisa renang, Loane pun menyuruh Billy untuk naik ke punggungnya. Billy, get on my back. Let's go. Sure? Okay. Who said you can't swim? Dan pada akhirnya mereka pun berada di tepi air terjun, yang mana persis dengan gambar yang ada di jurnal Monks. Itu berarti mereka tinggal selangkah lagi menemukan harta karunnya. Billy dan Casper segera bergerak mencari pintunya dengan cara menarik akar beringin. Dan pas narik tuh akar, mereka lagi-lagi dipertemukan dengan kerangka manusia. Casper menduga bahwa telah terjadi pengkhianatan di antara Robinson, Brown, dan juga Monks. Dan karena satu-satunya orang yang selamat adalah Monks, bisa jadi Monks adalah pengkhianatnya. Mendengar itu, Billy pun gak mempercayainya. Mereka lanjut menarik satu persatu akar beringin, dan gak lama dari itu, Billy akhirnya menemukan pintunya. Ia kemudian meminta Casper dan Loane untuk menarik akar beringinnya agar pintunya terbuka. 2, 3. It's working. It's working. The rope snaps and we won't be able to. I got it! Hurry up, you! Come on, Keanu! Hang in there! Hold it longer! Look! Something's happening! Mereka pun kemudian buru-buru masuk ke dalam pintu itu, dan betapa takjubnya mereka saat melihat emas dan berlian ada di mana-mana. Loane pun lalu memberikan Billy mahkota sebagai permintaan maafnya karena sering meremehkan adik jeniusnya itu. Hana lalu mengajak mereka semua untuk selfie menggunakan perhiasan yang mereka temukan. Dan ketika melihat hasil fotonya, Hana merasakan ada sebuah kejanggalan. Iya, di belakang mereka ada begitu banyak tulang belulang yang berceceran. Hana kemudian mengajak yang lainnya untuk segera angkat kaki dari sana tanpa membawa satupun harta karunnya demi menghormati para leluhur. Karena kalau sampai ada yang nekat melakukannya, like Marchers alias hantu Hawaii pasti akan melenyapkan mereka. Orang Hawaii percaya kalau tulang dari orang-orang yang sudah meninggal menyimpan sebuah kekuatan. Loane pun yang mendengar hal itu hanya bisa tertawa. Ia beranggapan bahwa semua yang dikatakan Hana itu hanyalah takhayul. Dan secepat kilat Loane pun mengantongi harta karunnya. Mendadak suasana pun berubah menjadi mencekam. Taking treasure, no powerful bones coming at me. Run! Sementara yang terjadi di rumah sakit, Leilani akhirnya bisa menemukan keberadaan Loane yang ternyata ada di Kualoa. Kimo yang mengetahuinya pun langsung panik ketakutan. Ia yakin saat ini Billy dan Loane sedang mencari harta karun. Untuk itulah Kimo segera meminta Leilani menyusuli anak-anaknya. Scene pun berganti saat Billy CS berhasil keluar dari gua. Hana memperingati semuanya untuk tidak melihat wajah hantu Hawaii. Dan karena nggak ada jalan keluar lagi, mereka pun segera melompat.
2, 3, 4, 5, 6. You got me so scared, you bullhead. Dengan tertatih-tatih, mereka pun berjalan pergi meninggalkan perbukitan Kualoa. Di tengah perjalanan yang mencekam itu, Billy dan Loane mendengar suara ibu mereka. Gak berselang lama, mereka pun bertemu. Leilani lantas mengajak mereka semua untuk bersembunyi ke dalam sebuah pondok. Don't look up until they go away. Oh my God, your hand. Dan gak lama kemudian masuklah seseorang yang ternyata itu adalah ayah Billy yang bernama Kua. Kua lalu mengusap air mata Leilani dan segera memeluk keluarganya. Setelah itu Kua dan para hantu Hawaii kembali ke tempat asal mereka. Billy kemudian berlari untuk melihat ayahnya yang terakhir kalinya. Keesokan harinya, Leilani meminta Billy untuk merahasiakan petualangan mereka kemarin dari siapapun. Billy yang masih penasaran itu kemudian bertanya kenapa wajahnya tidak meleleh saat melihat hantu Hawaii. Rupanya itu semua karena Billy merupakan keturunan dari Kua. Setelah mengetahui kenyataan itu, Billy bertanya lagi tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Robinson, Brown, dan juga Monks. Di situ dengan cepat Kimo pun membeberkan semuanya kalau Robinson dan Brown telah mengkhianati awak kapalnya sendiri. Bahkan saking serakahnya mereka berdua bertikai dengan sangat sengit sampai-sampai gak menyadari bahwa mereka sedang berada di makam, di mana kemudian hantu Hawaii datang dan menyerang mereka. Sedangkan Monks berlari melompat ke sungai. Iya, Monks pun berhasil selamat. Selesai cerita, Kimo pun memberikan kalungnya kepada Billy sebagai harta karun turun-temurun. Dan pada akhirnya Leilani dan kedua anaknya telah sepakat untuk menjual apartemen mereka di New York. Kini mereka pun telah dengan sangat mantap menetap di Hawaii menemani sang kakek.